Kenyataannya, hipnotis nggak seinstan itu. Kecuali kalau yang ngelakuin pakai ilmu hitam. Ada bantuan dari jin. Nah ini, beda lagi. adegan tuh gue ngeliat orang sulit nyentuh motor, sulit untuk nyentuh benda yang katanya berkodam. Ambil napas, buang mulut, lihat gue, tidur tutup matanya, relax santai, masukin dalam relaksasi jauh lebih dari sebelumnya. Susah Kenapa? Nggak bisa ngedeket lagi. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas tentang hipnotis nih. Karena beberapa waktu lalu gue lagi nge-scroll TikTok, ada nih seseorang yang followersnya cukup banyak dan dia asal berpendapat tentang hipnotis gitu. Nah, bahayanya pendapatnya dia ini cukup dipercaya oleh followers atau pengikutnya. Gue beberapa kali juga udah negur ya untuk men-take down pendapatnya tersebut karena pendapatnya tentang hipnotis ini tidak betul sama sekali. Bahkan dia mengatakan bahwa ada hipnotis yang menggunakan ilmu hitam, ada hipnotis yang menggunakan jin. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini loh pendapat-pendapat yang kayak gini nih yang membuat nama baik hipnotis jadi tercemar gitu. Terus bahkan dia mengatakan hipnotis itu sebenarnya yang benar cuma hipnoterapi. Kalau yang untuk entertain itu hanya sekedar hiburan atau bohong-bohongan doang atau settingan gitu. Nah, ini kurang tepat gitu. Karena dalam dunia hipnotis for entertainment itu memang kalau dibilang 100% benar, ya nggak semua benar. Di TV tuh ada praktisi-praktisi yang katanya hipnotis, nyatanya nggak benar gitu. Kayak contohnya hipnotis untuk kejujuran, ya itu nggak bisa. Dalam dunia hipnotis nggak bisa hipnotis untuk kejujuran, untuk ngebongkar aib, untuk biar dia ngomong semua aib-aibnya, itu nggak bisa. Kecuali pakai teknik-teknik tertentu. Kalau asal nanya terus dia tiba-tiba ngebongkar aib yang seharusnya tidak dia bicarakan, itu tentu tidak bisa. Yang kayak gitu betul settingan. Terus ada juga hipnotis-hipnotis yang beneran tapi yang ada di TV-TV. Kita sebagai praktisi hipnotis bisa membedakan nih mana yang beneran, mana yang settingan atau hanya sekedar hiburan doang gitu. Nah, maka dari itu gue rasa perlu diluruskan nih pendapat tentang hipnotis yang dia bicarakan nih. Langsung aja gue play videonya. Di sini ada yang nanya tentang, Bang, gimana caranya orang dapat ngehipnotis orang lain dan apa yang terjadi pada tubuh orang yang dihipnotis sehingga mau menuruti sang penghipnotis. Ya, ini ada netizen yang bertanya. Terus dia berpendapat lah yang nyeleweng ini nih. Nih, kita denger ini. Bang, gimana caranya orang dapat menghipnotis orang lain dan apa yang terjadi sama orang itu? Menarik. Kita sering lihat kan di film atau di acara TV gitu, orang bisa dihipnotis. Jadi takut sama sesuatu, jadi tidur, cuma dengan bakar tisu atau petik jari gitu kan. Sorry. Intinya hipnotis itu beneran apa enggak? Saya nanya sama Healthline, Time, Brainstop, dan Medium. Hipnotis ini sebenarnya nyata, tapi nggak seperti yang kamu kira. Hipnotis adalah kegiatan yang bikin seseorang masuk ke alam bawah sadar, yang bikin kamu rileks dan lebih mendengarkan sugesti. Biasanya digunakan dalam hipnoterapi. Kayak orang yang mau berhenti ngerokok, atau orang yang takut ketinggian, biasanya dihipnotis, dikasih sugesti saat rileks. Dan lama-lama bisa dapat hasil yang dia inginkan. Ini proses, biasanya dilakuin berulang-ulang. Nah, hipnotis ini bukan mind control, bukan ngendaliin pikiran orang lain. Kayak biasa di acara TV gitu, yang metik jari terus tidur gitu, atau biasa disuruh ngelakuin sesuatu nurut aja. Itu biasanya untuk entertainment aja. Kenyataannya hipnotis nggak seinstan itu, kecuali kalau yang ngelakuin pakai ilmu hitam. Ada bantuan dari jin. Nah, ini beda lagi. Biasanya terjadi kalau orang mau nyolong HP atau motor di jalan, biasanya pakai ilmu kayak gitu dan orangnya nurut. Nah, ini ya pendapat akhirnya ini kurang tepat nih ya. Katanya yang di jalan-jalan ya pakai ilmu hitam, pakai jin, tidak pernah ada yang di jalan-jalan itu yang diambilin motornya, diambilin dompetnya dan sebagainya. Itu penipuan. Nggak seinstan itu kayak cek nepok pundak langsung minta HP dong. Iya. Nggak kayak gitu, nggak ada ilmu seperti itu. Itu bullshit. Itu ilmu yang tidak pernah ada. Jadi hipnotis seringkali dijadikan kambing hitam bagi mereka-mereka yang mudah tertipu
atau mudah dibohongi, lalu mereka ini nggak mau mengakui diri untuk, gue gampang ditipu nih, gue gampang dibohongin. Nah, mereka nggak mau mengakui diri itu gitu. Akhirnya mereka menyalahkan atau mengkambing hitamkan hipnotis. Bilangnya, iya tadi ditepok nggak sadar terus gue kasih barangnya. Oh iya, tadi gue di jalan ketemu orang ditepok terus motor gue kasih aja gitu. Terus baru sadar, kok motor gue nggak ada? Wah, nggak ada kejadiannya kayak gitu. Itu yang di jalan-jalan pasti ada step by stepnya tuh ceritanya yang membuat dia percaya kenapa sampai motornya dikasih ke orang baru. Kayak misalkan kenapa kalungnya dikasih ke orang baru gitu. Kayak contohnya, aduh kalau gue contohin di sini ngeri dipraktekin malah nih sama penonton-penonton nih. Karena bahaya banget kalau gue bocorin gimana cara menipu yang ada di jalan-jalan. Bahaya banget kalau dipraktekin. Gitu. Jadi sebenarnya yang di jalan-jalan bukan hipnotis pakai jin, pakai ilmu hitam, bukan. Itu adalah penipuan, 1.000.000% penipuan. Nggak ada yang ditepok langsung nggak sadar gitu. Nggak ada ilmu ditepok nggak sadar. Itu fake. Kalau ada pembuktian lah sinilah. Kalau gue ditepok nggak sadar, gue kasih berapapun yang lu mau gitu. Terus yang gue mau sanggah berikutnya adalah hipnotis dia bilang nggak seinstan itu. Hipnotis itu nggak bisa kita suruh-suruh terus asal nurut aja. Itu betul. Sugesti itu harus disesuaikan juga. Siapa kliennya, terus juga ini kira-kira cocok nggak untuk masuk ke pikiran bawah sadarnya, kira-kira di blocking nggak gitu. Jadi memang betul nggak asal bisa dikasih begitu aja, tapi bukan berarti yang di TV-TV atau yang di YouTube-YouTube yang kita lakukan itu settingan. Enggak, apalagi yang dilakukan di ilmu merah. Kamu bisa cari di YouTube pesulap merah hipnotis. Udah beberapa kali gue praktekkan hipnotis dan itu totally tidak ada settingan sama sekali. Totally 100% itu yang kamu lihat yang terjadi di lokasi. Nggak ada briefing sama sekali sebelumnya. Nah, jadi daripada gue ngomong doang, langsung aja nih, gue praktekkan dan gue buktikan sanggahan ini. Karena di ilmu merah kan nggak boleh cuma nyanggah doang, nggak boleh cuma ngomong doang kan. Jadi harus ada pembuktiannya. Bentar, gue panggil istri gue dulu deh. Semoga dia mau nih ya. Kalau dia mau, nanti dia aja yang gue hipnotis. Ya, biar nggak repot nyari orangnya soalnya. Yuk, coba. A few moments later. Nah, baru pulang kerja nih. Sini nih. Ini ada yang bahas hipnotis jadinya. Nah, aku mau ngebuktiin hipnotis ke kamu, mau nggak? Nggak mau ah. Nggak apa-apa lah. Gini doang, relax, santai Nggak gitu. mau. Hah? Temen aku aja. Emang ada temen? Ada, aku punya temen, dia model sama Hah? dancer. Dia Terus? aja yang dihipnotis ya. Aku nggak mau. Dia mau nggak? Harus mau. Ntar aku paksa. Kenapa kenapa nggak mau? Nggak mau ah. Ini guys nih, teman-teman ngumpulnya nih, ya, itu gue udah hipnotis semua. Dia doang sendiri yang nggak mau nih. No. Kenapa? Nggak mau aja. Ya udah panggil. Beneran telepon ya? Iya. Oke, siap. Ya udah. Ini mau ditelepon nih temennya dia nih. Semoga aja mau datang ke sini, nanti suruh datang baru praktekin hipnotis ke dia. Oke. A few moments later. Oke guys, ini udah datang nih teman dari istri gua. Semoga dia mau nih. Coba aja, langsung aja kita panggilin. Boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana? Ya, alhamdulillah baik. Pakai dulu mic-nya. Oh, oke. Oke. Di mana ya? Iya di sini. Bisa salah dong. Gini nih. Nah. Nggak tahu saya. Nah, gitu. Jangan di situ, di sini nih. Di pinggir aja. Nanti fokusnya salah nih. Penonton gue nih soalnya sama kameramen fokusnya kemana-mana nih dia. Jadi gimana tadi dibilang Tika gimana? Katanya tadi Bang diajak Marcel syuting. mau ini kan katanya mau hipnotis saya gitu. Iya betul. Aku Mau? juga. Nggak apa-apa. Boleh sih soalnya aku juga kan suka lihat ya gitu konten-konten Bang Marcel. Iya. Jadi ya boleh dicoba juga Boleh sih, coba. penasaran juga gitu. Kenalin dulu dong namanya dong. Annyeonghaseyo. Korea banget gitu. Nggak. Hai, perkenalkan aku Rihyuna, aku sebagai content creator, influencer, dancer. Oh, yes. Selebgram. Enggak sih. Kan sering banyak ini nih, iklan-iklan juga. Ya pokoknya influencer aja deh Influencer gitu. ya, oke. Aktifnya di Instagram, YouTube ada nggak? Ada. Ada. Instagramnya apa? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin nanti teman-teman semua yang mau mampir gitu kan? Instagram aku Hah? @rihyunah_. Rihyuna tuh tulisannya YUNAA AA HH HH double underscore. ya? Underscore. Nanti tulis aja lah ya gitu. Oh ya, terus sama
YouTube-nya apa? YouTube Rihyuna Official. Rihyuna Official, oke. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, sebelumnya pernah dihipnotis gak? Belum pernah. Belum pernah? Makanya kan penasaran sekarang. Oh, penasaran sekalian nih, pas pengen tadi tahu diajakin gitu. Tika tuh kayak gitu ya? Iya. Wah, kebetulan nih penasaran. Nah, jadi gini, Neng, di video tadi ada di TikTok gitu, di medsos, ada yang bilang hipnotis tuh pakai ilmu hitam katanya. Kalau yang buat disuruh-suruh, katanya juga pakai jin. Padahal ya sebenarnya enggak. Nah, aku mau ngebuktiin di sini nih. Boleh ya? Oh, boleh. Boleh, oke. Langsung aja ya, mulai ya. Jadi konsepnya gini nih. Konsepnya adalah ikutin aja kata-kata yang aku ucapin. Kayak contohnya, tangan kanannya gini. Nah, coba angkat tangan kanannya, turunin. Tangan kirinya angkat, tangan kirinya turunin. Nah, jadi apapun yang aku omongin, diikutin kayak gini nih konsepnya. Oke, terus? Tahu ya? Oke? Ya udah. Tangannya. Sebelumnya suka es krim nggak? Suka lah. Suka es krim. Rasa apa? Apapun. Apapun. Oke. Ini udah nyaman nih duduk gini atau mau diturunin lagi duduknya? Biar Gini. simple gitu. Oke. Nyaman. Rasa paling suka es krim apa? Blueberry. Blueberry. Kenapa? Ya karena suka aja sih. Oh, Kalau emang blueberry, strawberry ya gitu emang suka gitu. Tapi Oh. paling suka ya blueberry. blueberry. Oh, oke. Ya udah, lihat aku ya. Ini relax aja, santai, lemesin. Lihat aku, ambil napas. Buang lewat mulut. Relax, santai. Oke. Ambil napas. Buang lewat mulut. Relax, santai. Bagus. Ambil napas. Buang lewat mulut. Dan tidur, tutup matanya. Bagus, tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax, santai, lemaskan lehernya. Jaga keseimbangannya, jangan terjatuh. Bagus. Santai, masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang, buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus sekali. Nah, sekarang perlahan-lahan hitung dalam hati dari 3 sampai 1. Tiap-tiap hitungan masuki alam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Tiap-tiap hitungan rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin bertambah. 3, 2, 1, relax, santai, nyaman sekali. Saat lagi, aku akan menjatuhkan tangan kanan kamu ke paha kamu. Di saat tangan kanannya jatuh ke paha kamu, rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin bertambah. 1, 2, 3, bagus sekali. Relax, santai, masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Nah, sekarang bayangkan es krim di pikiran kamu. Bayangkan es krim kesukaan di pikiran kamu, yaitu rasa blueberry. Bayangkan es krim kesukaan kamu di pikiran kamu. Lihat warnanya, lihat bentuknya, seolah-olah kamu melihatnya dengan mata terbuka di pikiran kamu. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Bayangkan juga dinginnya, sensasi manisnya, rasanya dipertebal, imajinasinya bayangkan di pikiran kamu. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa rasanya sama persis dengan es krim yang kamu bayangkan, dengan es krim kesukaan kamu. Nikmatnya sama dan kamu menyukai hal tersebut juga. Sama persis seperti es krim yang kamu bayangkan. Jika mengerti, anggukkan kepalanya. Bagus sekali. Relax, santai. Untuk sementara buka matanya. Oke. Gak apa-apa kan? Neng, coba lihat. Tadi suka es krim apa rasanya? Blueberry. Blueberry ya. Coba jempolnya gini. Nih, lihat. Nih, aku punya es krim blueberry juga nih, lihat. Tuh. Coba deh, rasain. Coba rasain. Lihat. Ya kan? Apa rasanya? Manis. Manis. Dingin ya. Manis. Mas, enak. Ya udah, nikmatin aja. Nah. Enak kan? Ya di mood juga, coba rasain. Enak ya? Apa blueberry rasanya? Blueberry. Blueberry. Enak banget. Enak. Iya, lanjutin, nikmatin aja. Semakin dinikmatin, semakin terasa tuh rasanya. Nah, ya.
Terus coba Tika sini. Nih, sini gue. Coba sini. Nih. Nah, aku punya rasa yang lebih enak lagi nih. Nih. Ini juga enak nih, coba rasain. Ya kan? Ya kan? Nih, rasain. Nah, ini, rasain. Ini juga enak nih, coba rasain. Ya kan? Sama kan rasanya? Manis ya? Iya, manis. Blueberry juga kan rasanya? Tuh. Kan ya udah nikmatin dulu. Sih. Nah. Neng, sekarang simpan dulu es krimnya, nggak apa-apa, ini nggak mencair. Lihat aku. Tidur, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Tenang lagi, nyaman lagi. Bagus. Santai, relax. Masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus sekali. Kembalikan ketenangan dan kenyamanannya lagi. Bagus. Sekarang es krimnya yang tadi dibayangkan hapus dari pikirannya. Lupakan sugesti yang awal tadi. Kembalikan diri kamu seperti semula. Tapi sekarang dengarkan sugesti berikut ini. Jadikan kata-kata ini menjadi nyata dan realita di pikiran kamu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, nanti ketika kamu membuka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya di benda tersebut memiliki sebuah energi yang melindungi benda tersebut. Jadi semakin kamu berusaha untuk menyentuh benda tersebut, semakin kamu terpleset, semakin kamu menjauh dari benda tersebut. Jadi nanti ketika kamu membuka mata kamu dan saya menunjuk sebuah benda, kamu yakin dan percaya benda tersebut dilindungi oleh sebuah energi, dilindungi oleh sebuah benda yang tidak terlihat, sehingga kamu sulit untuk menyentuh benda tersebut, sehingga kamu sulit untuk menyentuh benda yang saya tunjuk tersebut. Jika mengerti, anggukan kepalanya. Bagus sekali. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, ketika kamu buka mata kamu, apapun yang saya tunjuk bendanya, kamu yakin dan percaya benda tersebut memiliki energi yang melindunginya, sehingga kamu sulit untuk menyentuh benda tersebut. Untuk sementara buka matanya. Oke. Nah, jadi gini guys, kan di beberapa video yang viral ya TikTok itu ada adegan tuh gue ngeliat orang sulit nyentuh motor, sulit untuk nyentuh benda yang katanya berkodam, padahal mah itu sugesti atau kepercayaan dia sendiri aja. Kalau orang yang nggak percaya ya mau nyentuh benda tersebut tetap aja bisa. Nah, ini gue udah masukin sugesti agar tidak bisa menyentuh. Kayak contohnya gini. Gini nih, lihat sini. Kamu pernah ini nggak, kayak pernah tahu ilmu-ilmu yang nggak bisa nyentuh benda nggak sih? Kayak orang mau nunjuk mental gitu. Pernah tahu nggak? Pernah ngeliat nggak? Pernah ya. Nah, aku mau di sini kan, ini dompet aku nih full nih. Ini ATM-nya juga banyak nih tuh. Ini bisa beli satu gedung nih. Kalau nih tuh sama isi-isinya nih semua. Nah, gini, ini kalau berhasil keambil, ini buat kamu nih. Ini aku udah lindungin energinya. Nih aku udah kirimin energi, lindungin sini. Nih lihat, nih. Jadi mulai sekarang kamu sulit untuk nyentuh benda ini. Coba nih aku taruh di bawah ya. Yuk kiri coba. Coba nih. Coba kamu bisa ngambil gini. Nih. Lihat, ini udah aku lindungin energi nih. Coba. Kenapa kan? Kenapa? Jangan dipaksa, nanti sakit badannya. Susah. Susah kenapa? Nggak bisa ngedeket lagi? Susah. Susah ya? Coba beri. Ulang lagi sekali lagi. Coba dulu, relax dulu, santai. Nah sekarang nih, coba ambil. Ketahan deh. Nah, dua tangan nggak bisa juga. Ketahan ya. Nah, udah. Coba. Susah. Ketahan. Nah,
Ya, jadi ini hanya sekedar ya nanti gue jelasin. Ya udah, gini dulu, relax, santai, ambil napas, buang mulut, lihat gue, tidur, tutup matanya, relax, santai, masuk dalam relaksasi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Kembalikan ketenangan dan kenyamanannya lagi. Bagus. Nah sekarang di hitungan ketiga bangun dari tidurnya, dan lupakan semua sugesti yang saya berikan di pikiran kamu. Yang kamu ingat hanya rasa tenang dan rasa nyamannya. Jadikan rasa tenang dan rasa nyaman tersebut menjadi hal positif di pikiran kamu, menjadi semangat baru dalam hidup kamu. 1, 2, 3, bangun dari tidurnya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa kan? Apa? Nggak apa-apa kan? Apanya? Nyaman ya tadi. Tidur sih. Iya tidur. Iya. Iya. Jadi konsepnya kayak gitu guys. Jadi semua Bentar, ini udah. Tidur doang, emang diundang tidur doang. Ya ampun. Iya. Masuk YouTube-nya Marcel cuman tidur doang. doang. Iya. Enak banget. Nanti coba lihat. Jadi kayak hening aja dari tadi, hening. Tidur hening udah selesai. Nah, jadi konsepnya gitu. Ini mau kasih penjelasan. Apapun yang terjadi dengan yang kita lihat atau kita rasakan itu tergantung apa yang kita percayai. Jadi sebenarnya kayak makanan yang kita suka, terus juga ketika ada ilmu-ilmu yang katanya pakai energi tenaga dalam kita nggak bisa nyentuh, itu tergantung kita percaya atau enggak. Karena kalau kita mempercayai itu adalah sebuah ilmu beneran, ya kita yang terbodohi sama pikiran kita. Maka dari itu gue sarankan jangan sampai kita diatur oleh pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita ini ya yang harusnya adalah yang ngatur kita, bukan kita diatur oleh pikiran kita. Ya, tadi yang dirasain apa? Nyaman Apa? aja ya? Tidur sih nyaman aja. gitu, biasanya kayak gitu. Emang gitu ya? Heeh. Oh iya, bagus. Jadi nggak tahu kayak emang udah ini. Udah. Tadi, Neng katanya dancer juga ya? Iya. Just for info nih, ini gue udah beberapa kali ketemu Ryuna dan gue manggilnya Neng nih. Mungkin agak bingung nih, kok manggilnya Neng? Iya, karena memang Tika pun istri gue manggilnya Neng juga, betul ya? Iya. Di Iya, Bang. circle pertemanan kayak gitu ya? Iya, betul. Kita udah temenan dari 2013. Sama istri? Iya. Oh iya, betul. Ya udah, pokoknya bagi teman-teman yang mau ngecek ke Instagramnya Ryuna, jagonya apa sih keahliannya? Kalau Selain aku sih ya model kamu foto-foto gitu juga saya ngelihat iya, masih ya. gitu. Cuma kan kemarin waktu lagi pandemi jadi semuanya terhambat gitu, dari dance kayak dance terus model kayak gitu kan. Ya, terus kalau mau kayak iklan-iklan kan kamu suka, aku ngeliat beberapa kali endorse juga, terus juga diundang ke restoran-restoran gitu ya. Itu kontaknya kemana? Ke DM kah? DM atau? aja sih. Oh, di DM Iya. aja. Kalau kontak person aku nggak terlalu ini takutnya. Oh, kontak person nggak nyantumin. Iya, soalnya pernah waktu itu dan banyak yang malah jahil kayak gitu, Oh, jadi malah aku nggak ini Iya, gitu. iya. Jadi maksudnya mending langsung DM aja gitu. Oh, langsung DM ya kalau Kalau di game juga boleh. Oh iya, game juga ya? Iya. Iya, benar. Jadi apa ahlinya, gamenya apa sih? Mobile Legend atau? Mobile Legend. Mobile Legend? Iya. Udah ahli banget ya? Ya nggak ahli juga gitu, cuman ya emang suka main game aja gitu, terus player Mobile Legend aja gitu. Oke. Dan itu dapat duit juga ya dari Mobile Legend gitu ya? Oh ya dapet Ada yang lah. kerja sama juga ya? Ya maksudnya kayak kalau misalkan player sih banyak ya gitu, cuman ada juga beberapa yang emang aplikasi yang bisa nyediain buat mabar gitu bareng mabar. kayak gitu. Oke, siap. Pokoknya cek aja Instagramnya tadi, ini gue tampilin lagi. TikToknya. Ini YouTube-nya. TikTok juga ada? TikTok apa Ada tuh? TikTok Ryuna. Ryuna juga apa? Dancer? Dance atau game? Campuran semuanya. Dance terus model terus kayak apa ya? Ya game juga Oh, gitu. semuanya ya Iya. diambil. Wih, luar biasa. Multi talenta lu, Ryuna nih. Oke, terima kasih banyak ya Ryuna udah mau Iya, ngobrol. makasih juga Bang. Udah mau tidur juga tadi. Enak ya guys ya jadi penghipnotis tuh ya. Nidurin temen istri, istri yang nyuruh tuh. Kamu nggak Tika aja sih tadi? Gak mau dia tuh, tahu sini. Kenapa? Sini nggak apa-apa, sini aja. Sini, Ini kamu di reunian tengah, sini. Nah, gimana? Kenapa nggak kamu aja tadi? Nggak mau aku. Kenapa? Nggak, nanti takut aneh-aneh. Kalau ada-ada, aku Emang juga tadi nggak aneh-aneh tahu juga, aku. kan?
Enggak sih, cuman aku nggak mau. Iya, baru pertama kali nih muncul di YouTube ya. Iya. Banyak yang ini nih. Nanti kita bikin Q&A aja kali ya. Q&A apa tuh? Q&A. Ini banyak yang request soalnya. Istri pesulap merah dong Q&A gitu. Boleh, boleh. Boleh ya. Siapin aja pertanyaannya, nanti kita Q&A. Aku ntar mau nanya. Nanya apa? Mau nanya apa? Ya ntar kalau ada Q&A, jangan sekarang. Oke, siap. Ya udah, makasih banyak ya. Tika, makasih banyak juga. Neng. Ya. Yaudah, gua tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia dan Regina. oke. Bye bye.